Kepada yang terhormat Bapak Konten Kreator, Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Ini saya sudah mengikuti alur pendaftaran PCMB tahap 1 dan tahap 2 dari awal hingga akhir. Sekarang itu saya gugur semuanya dan kemudian saya masuk ke swasta. Saya sudah mendatangi sekolah tersebut yang bekerja sama dengan Pemprov Jabar, SSK. Kemudian responnya adalah belum ada kejelasan terkait subsidi yang kalian buat. Bagaimana sih ini kejelasannya? Masa mencah-mencah kayak tai? Mau viral? Selamat, kamu sudah viral. Tapi viralnya dengan prestasi nol, sensasi minus. KDM nggak bakal baca makianmu, tapi netizen mencatat kelakuan. Skill demo 100, skill debat 100. Tapi skill sopan santun error 404 tidak terbaca teu kadeuleu. Alias ngagebleg. Ngaku nama korban sistem, padahal korban didikan. Hatur nuhun. Lu kadang jadi keingatan si Auran yang dulu pernah ngedebat pada di Mulyadi, yang orang Cikarang Utara sini nih, tetangga gua, deket gua, begitu kan? Sekarang namanya lu generasi penerus bangsa yang kagak memiliki etika, attitude, sopan santun. Lu kalau mau ngedumel boleh, lu mau ngeluarin unek-unek lu boleh, silakan. Tapi kondisiin tuh mulut lu sama kata-kata lu, bikin malu orang tua aja lu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kalian semuanya. Semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Nah, ada yang terbaru lagi nih di Jabar. Ya, ini seorang siswa SMA yang tak lulus seleksi di sekolah negeri. Dia ini marah dan mengumpat. Sebenarnya kritiknya sih nggak masalah ya bagi banyak orang, cuma ada kata-kata yang sangat tak pantas diucapkan oleh siswi tersebut, yaitu kata-kata tai. Dan KDM pun langsung merespon. Seperti apakah videonya, langsung kita lihat berikut ini. Surat terbuka buat Pak KDM ya. Pak, Bapak ini kan buat kebijakan, ya kan? Bapak buat kebijakan kan, sekolah mau ya Pak ya, sekolah mau. Bapak udah mikirin untuk anak-anaknya nggak Pak, dampaknya gimana gitu ya. Anak-anak yang usia umur 15 tahun Pak, 15 tahun itu anak-anak Pak ya, mentalnya aja masih belum kuat-kuat amat ya kan. Bapak memikirkan nggak dampaknya sekarang? Bapak mikirin enggak ya, sekolah pada gubrak ya kan Pak. Kan dinas pendidikan provinsi Jabar aja digeruduk sama masyarakat. Kenapa Pak? Karena programnya Bapak tidak tersusun dengan rapih Pak ya. Bapak kalau bikin program ya Pak ya, Bapak tanya dulu kebutuhannya, keinginan Bapak tuh apa ya. Bapak tuh pingin apa, bikin sekolah mau, berguna enggak buat masyarakat Bapak. Ini sih Bapak ngaco kayaknya ya. Bapak kayaknya sekarang Bapak ini pinginnya Pak, masyarakat tuh harus mengetahui gitu loh, harus memaklumi keinginan Bapak. Sementara Bapak tuh nggak memaklumi keinginan masyarakat Jabar. Pak, masyarakat Jabar udah pendidikan nggak usah diutak-atik Pak, nggak usah. Pendidikan berkiblat ke pusat aja. Kan ada Pak, Kemendikdasmen. Gunanya apa Pak? Gunanya apa? Ada 27 provinsi Pak, yang gubrak satu provinsi, Jawa Barat aja Pak. Sistem penerimaan SNPMB 2026 SMP ke SMA Pak, yang gubrak Jawa Barat aja. Provinsi lain 26 nggak ada yang gubrak ya. Tetangga-tetangga Bapak Jawa Tengah, Jawa Timur nggak gubrak Pak, nggak gubrak. Jadi please Pak, please, Bapak nih ya bikin sekolah mau bagus ya. Ya, Bapak mau menyaingi Taruna Nusantara, Bapak mau menyaingi sekolah Krida Nusantara, boleh. Tapi Bapak bikin sendiri. Bapak mau bikin sekolah mau bikin sekolah komodo kek, apa Bapak mau bikin sekolah apa kek? Kritik ya? Abang menghina 26 nih. Provinsi damai-damai aja. Ayeuna Pak Jawa Barat gubrak ya. SMPMB penerimaan murid baru SMA dari SMP ke SMA angkatan 2026 tuh angkatan mau gubrak. Yang kudunya angkatan mau jadi angkatan mau ompong Pak, mau ompong. Bapak lihat ya, semua kabupaten kota media yang di bawah provinsi Jabar, berapa orang siswa-siswa SMP umur 15 tahun Pak udah kena mental illness gara-gara Bapak. Belum orang tuanya Pak, Bapak ibunya kagak nggak ngantor mikirin anak belum masuk SMA, belum diterima di SMA. Aduh Pak, 27 provinsi,
Satu provinsi doang ini Pak yang gubrak. Apaan sih, nggak jelas banget Bapak ini mau bikin orang. sekolah mau, sekolah cita, sekolah menkun, sekolah monster, bikin sendiri, tanah sendiri, anggaran sendiri, gabung tuh. Orang-orang deket Bapak gabung. Ini SMA negeri punya pemerintah Pak. Ini Bapak nambahin stres. Udah dolar makin meningkat, ditambah lagi dolar meningkat. Bapak ada maung di sini. Bapak mau jadiin masyarakat Jawa Barat apa Pak? Bubur? Apa bagaimana? Ya Allah Pak, itu orang tua murid pada stres, emak-emak stres Pak. Jangan di 2026, nanti 2029, 2030, anak angkatan 2026 dia udah pada 17 tahun Pak. Udah pada punya KTP. Jangan trauma, akhirnya nggak milih Bapak. Persoalan sekolah ini bukan persoalan sederhana. Dibawa ke Saya politik boleh malah. kemarin. Saya kemarin bertemu, karena saya tukang keliling, bertemu orang, bertemu rakyat. Ada ibu-ibu nangis, mungkin malam ini saya tayangin di YouTube saya. Dia pengen ke sekolah SMA 6. Saya tawarin di SMA Pasundan 3, nggak mau. Saya tawarin di SMA swasta yang deket SMA itu, nolak dan nggak mau sekolah. Kan problem pendidikan the culture ini bukan hal yang mudah digeser-geser. Untuk itu pada hari ini saya sampaikan, saya terima kasih pada teman-teman yang mengelola sekolah swasta, dan saya juga terima kasih atas berbagai pernyataannya bahwa saya ingin bekerja sama dengan siapapun dengan satu dasar: pendidikan bukan komersialisasi. Pendidikan adalah tidak ada yayasan yang tujuannya nyari untung. Saya baca itu undang-undang yayasan. Tetapi paling utama adalah pendidikan adalah spirit kita untuk membuat anak-anak kita sekolah menjadi orang-orang yang berkualitas, yang insan kamil kalau kata bahasa Pak Wamen. Untuk itu spirit inilah yang membuat saya datang, gitu. Membuat saya datang. Saya ini harus gubernur dan saya akan senantiasa menyampaikan kepada publik. Hari ini saya tahu loh, ada desain politik yang dibuat. Desain politiknya apa? Satu sisi akan ada siswa yang tidak masuk ke negeri. Di sisi lain ada upaya juga di beberapa pihak masuk sekolah swasta nggak bisa karena subsidi Pemprov rendah, sehingga akan ngamuk. Ingat, kalau masyarakat marah, saya akan mimpin mereka justru bermarah. Kenapa? Ini bukan kesalahan Pemprov. Ini adalah kesalahan. Kenapa hak rakyat untuk sekolah dibatasi? Kenapa hak rakyat masuk sekolah negeri dibatasi? Ini yang akan saya ambil langkah ini. Untuk itu, saya minta pada siapapun, mari kita bersama-sama kembalikan fungsi kita sebagai aparat negara, sebagai pejabat negara. Maka tugas kita adalah negara. Dan tugas negara adalah membuat orang untuk sekolah. Saya pengen, bukan 70%, saya pengen anak Jawa Barat 100% sekolah. Implikasinya luas Pak, tidak sekolah itu. Kawin muda, kemiskinan terus-terusan, jadi PSK, jadi LC di mana-mana di Jawa Barat, di Batam, di Kalimantan. Saya menyebut Kemarau, di Merauke, di Maumere. Saya tuh nangani ini tiap hari. Kepada yang terhormat Bapak konten kreator Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, ini saya sudah mengikuti alur masih pendaftaran standar PCMB tahap 1 dan tahap 2 dari awal hingga akhir. Sekarang Dia itu pun juga saya nggak gugur sopan semuanya dan sebenarnya. kemudian saya masuk ke swasta. Saya sudah mendatangi sekolah tersebut yang bekerja sama dengan Pemprov Jabar, SSK. Kemudian responnya adalah belum ada kejelasan terkait subsidi yang kalian buat. Bagaimana sih ini kejelasannya? Masa mencah-mencah kayak tai? Buat Neng Nah, ini Kanaya kata-katanya. Humaira Ya, tai ini yang Lokanawa, ini namanya mirip sekali dengan penyanyi MK9 nggak yang pantas cantik diucapkan. dan baik hati serta pinternya luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih atas keluhan yang disampaikan di media sosial. Saya konten kreator Gubernur Jawa Barat sudah menghubungi kepala sekolah SMKKP atau Karya Pembangunan Bale Endah tidak merasa melakukan penolakan. Bahkan Neng kalau lihat di data PCMB, itu Neng sudah diterima di SMK KP tersebut atau SMK Karya Pembangunan. Tinggal datang ke sekolah untuk mendaftar ulang. Program beasiswa memang sudah berjalan. Yang lain juga sudah banyak yang daftar ulang. Untuk itu, kalau juga Neng masih takut juga, udah begini saja.
Besok hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 jam 9 pagi ditunggu ya bersama orang tuanya di SMK KP di mana Neng akan sekolah di situ. Hatur nuhun ya Neng, sudah menyampaikan keluhannya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Salam buat kedua orang tuanya. Semoga Neng sehat dan tidak marah-marah lagi. Mau viral? Selamat, kamu sudah viral. Tapi viralnya dengan prestasi nol, sensasi minus. KDM nggak bakal baca makianmu, tapi netizen kelakuan. Kepada yang terhormat Bapak konten kreator Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, ini saya sudah mengikuti alur pendaftaran PCMB tahap 1 dan tahap 2 dari awal hingga akhir. Sekarang itu saya gugur semuanya dan kemudian saya masuk ke swasta. Saya sudah mendatangi sekolah tersebut yang bekerja sama dengan Pemprov Jabar SSA, yaitu SMK KP Bale Endah. Kemudian responnya adalah belum ada kejelasan terkait subsidi yang kalian buat. Bagaimana sih ini kejelasannya? Masa mencah-mencah kayak tai? Bukannya tugas negara mencerdaskan anak bangsa? Apakah saya tidak harus sekolah? Atur nuhun. Skill demo 100, skill debat 100. Tapi skill sopan santun error 404 tidak terbaca teu kadeuleu alias ngagebleg. Ngaku nama korban sistem padahal korban didikan. Maneh saha KDM mah rugi tapi maneh rugi harga diri. PPDB boleh gagal tapi etika oge ulah miluan gugur. Nungtut sekolah nungtut subsidi tapi adab maneh ka pejabat jika preman terminal. Bibir maneh nyebutkeun yang terhormat tapi otak tai. Standar ganda kode pelihara. KDM bantu ribuan siswa sia sibuk pamer gagal etika. Mahun tuh hayang dicerdaskeun oleh bangsa. Cerdaskeun heula sungut maneh. Maneh teh meureun digedekeun ku keluarga maneh, lain digedekeun dileweung ku oa. Jadi samemeh sungut maneh nungtut subsidi heula etahnya sungut maneh ku etika jeung tata krama. Percuma pinter tapi sungut teu disakolakeun. Percuma oge maneh boga ijazah tapi sungut teu lulus adab. Erek kritik KDM, pek. Erek nungtut subsidi, monggo. Tapi bahasana ulah jiga ku cai buruk. Lantaran maneh percuma lulus PPDB. Lamun adab jeung etika oge masih butuh les tata krama. Dan sekarang saya tinggal menunggu kedatangan Bapak Deddy Mulyadi. Buat Kang Deddy Mulyadi nih, ini suara rakyat, rakyatmu dari Jawa Timur. Saya mohon dengan sangat, jangan diundang nih anak dajal, ya kan? Udah ngata-ngatain tai, saya nggak terima. Gubernur saya, calon presiden saya dikatain tai, saya nggak terima. Dengerin sekali lagi, saya nggak terima. Ini jangan sampai diundang. Ini bisa jadi presiden buruk. Nanti orang-orang berlomba-lomba mengata-ngatai KDM, menghujat KDM biar diundang, biar dapat duit. Yang diundang mending anak-anak berprestasi, siswa-siswa berprestasi, bukan siswa dajal model begini. Saya nggak terima pokoknya. Orang Jawa Timur nih, calon presiden saya dikatain tai, saya nggak terima. Jangan sampai diundang, bahaya jadi contoh buruk. Sekali lagi ya, jangan diundang. Tak hanya itu, usut punya usut ternyata remaja tersebut bukan berasal dari Jawa Barat, melainkan merupakan pendatang dari Bengkulu. Kasus ini pun memicu beragam tanggapan dari warganet dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Saya mau meluruskan bahwa informasi yang Bapak terima mungkin saja kurang tepat. Sekian dan terima kasih. Saya tunggu kedatangan Bapak di SMKP Bale Endah. Ini salah satu pesan buat adikku tercinta, agar hidup tuh dipermudah, jangan dibuat kesulitan. Saya paham Ade Kanaya Humaira Lokanawa itu adalah pindahan dari Bengkulu. Pindahan dari SMP 2 Rejong Lebong. Pindah saat kelas 3, mungkin sekitar ya 8 bulan atau 6 bulan yang lalu. Kemudian harusnya ngambil SMP di sekitar Sumur Bandung yang menjadi tempat tinggal atau di kota Bandung, tapi mengikuti program paket B PKBM. Paket B-nya bukan di sekitar Sumur Bandung atau kota Bandung, tapi ngambil di PKBM Darul Fikri Bale Endah Kabupaten Bandung, jaraknya jauh loh. Dan kemudian waktu masuk SPCMB ngambilnya yang berat, SMA Negeri 1 Bandung, Kota Bandung, SMA Negeri 4 Kota Bandung. Memang itu anaknya gaya-gayaan sih ya ketika kayaknya. tidak masuk daftar swastanya, malah di Bale Endah, SMK KP atau Karya Pembangunan Bale Endah. Jaraknya jauh dan sekarang sudah diterima, nggak usah khawatir lagi. Cuman dalam hitungan saya sebagai konten kreator Gubernur Jawa Barat,
itu jadi subsidi yang diberikan pemerintah itu menjadi tidak bermakna karena sekolahnya tidak bayar tapi tiap hari harus ongkosnya jauh dan ini memerlukan biaya yang cukup dari Sumur Bandung ke Bale Endah. Ya ini mah salah satu pesan agar hidup kita ini mudah. Meringankan ya, Ambillah malah cara-cara cari yang sekolah yang mudah. jauh dari pemukiman. Nuhun. Itu anak Lu itu tadi. kadang jadi keingatan si aura-auran yang dulu pernah ngedebat pada di Mulyadi, yang orang Cikarang Utara sini nih, tetangga gua, deket gua, begitu kan? Oh, Sekarang namanya Aura itu ya. lu. Generasi penerus bangsa yang kagak memiliki etika, attitude, sopan santun. Lu kalau mau ngedumel boleh. Lu mau ngeluarin unek-unek lu boleh, silahkan. Tapi kondisiin tuh mulut lu sama kata-kata lu. Bikin malu orang tua aja lu Perkara soal subsidi untuk sekolah swasta dari Pemprov Jawa Barat yang kata lu nih ya di salah satu SMK di daerah Bale Endah yang katanya tidak ada kejelasan, lu ngomel-ngomel, lu ngedumel-dumel sama Gubernur Jawa Barat, sama Bapak Aing tercinta, sama Bapak Aing yang gua sayang-sayangi, nyampe keluar istilah kata sama kata-kata tai-tai lu bawa-bawain. Untung kakak kebool-boolnya juga lu bawa-bawain. Karena lu kalau ngomel-ngomel kayak gitu, kenapa tidak lagi ada di posisi di sekolahnya? Ketika lu di sekolahannya tuh, ketika lu bertanya kepada pihak sekolahan SMK tersebut, lu bikin video, lu ngomel-ngomelnya di situ sama pihak sekolah, biar nyampe sekalian juga tuh sama Pak Deddy Mulyadi, begitu. Beraninya lu ngomel-ngomel ketika udah pulang ke rumah di depan teras doang, ngedumelnya. Giliran di depan sekolahnya lu paling manut-manut doang. Beraninya lu ngomel sama Pak Deddy doang. Yang nyampe lu ngomong yang terhormat Bapak konten kreator, wah ada P3 lu di mana? Apalagi ketika gua ngedenger pas penutupan terakhir nyampe ke tai-tai lu ngomong. Oh, kalau lu anak gua udah gua remat itu mulut lu udah kejepret-jepretin pakai Bener-bener karet gak ban. pantas ya itu ya. Kasihan sama orang tua lu. Malu. Udah capek-capek nyokolahin lu. Biar belajar Boleh, adab, biar boleh. belajar etika, tidak hanya pintar soal akademik. Lah ternyata 9 tahun lu belajar SD, 6 tahun, 3 tahun SMP. Gagal lu dalam mempelajari sebuah etika, adab, sopan santun. Percuma lu berprestasi, percuma lu pintar hanya dari segi akademik. Tapi kalau segi etika, lu nol besar, sangat disayangkan. Attitude itu yang paling Gemes penting gua sama ya. orang kayak begini. Ngedumel boleh, protes boleh, menyampaikan aspirasi lu boleh, silahkan. Agak ada yang larang, asalkan lu coba tuh menyampaikan aspirasinya secara sopan santun. Sedikit tapi jelek begitu, jangan kayak begitu. Yang ada lu uring-uringan, ujung-ujungnya mah kena hujat seantera jagat raya. Orang tua menyekolahkan anak itu supaya memiliki wawasan yang luas, ilmu yang cukup, juga adab yang baik. Ilmu memang penting, tapi adab juga jangan dikecualikan. Saya salut ketika ada seorang siswi yang mempunyai jiwa kritis, berani mengkritik kebijakan pemerintah. Akan tetapi saya lebih salut lagi kalau misalkan sebuah narasi, sebuah kritikan disampaikan, Cuma kata-katanya tidak itu ya didasari tak dengan pantas kebencian. sama sekali. Apalagi di Ya. akhir kalimatnya tertuang kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang pelajar. Ada beberapa hal yang harus menjadi bahan pertimbangan ketika seorang pelajar ingin menyampaikan pendapatnya atau kritikannya di sosial media. Ada nama-nama yang harus dijaga nama baiknya. Yang pertama, nama alma mater. Yang kedua, nama baik sekolahnya. Yang ketiga, nama baik orang tuanya. Karena ketika kita menyampaikan sesuatu, apalagi ini berbicara kasar di sosial media, ini kan yang akan menjadi pertanyaan. Pasti akan Apakah dapat orang respon tuanya dari tidak bisa warga, mendidik ya. anaknya dengan baik? Apakah guru-guru di sekolahnya tidak bisa membimbing atau mengajari anak ini dengan benar? Tidak diajarkan sopan santun, adab, etika. Yang ketiga, lingkungan. Baik lingkungan sekolah maupun lingkungan di sekitar rumahnya. Satu pesan untuk diri Kanaya, siapapun bisa mengkritik pemerintah. Tapi ingat, Kanaya seorang pelajar, sampaikan kritikan tersebut sesuai dengan keilmuan yang Kanaya punya. Tapi jangan sampai melupakan etika dan adab layaknya seorang pelajar. Nah itu ya. Niatnya sih baik, mengeluarkan unek-unek, kritikan terhadap program yang mungkin belum sempurna. Cuma adab dan etikanya ini nggak dibawa, ketinggalan di kamar mandi mungkin ya. Makanya sampai keluar kata-kata tai itu dari siapa tadi? Kanaya atau siapa tadi? Siswi tadi. Nah, kira-kira gimana teman-teman tanggapan kalian terkait dengan video ini? Silahkan tuliskan opinimu di kolom komentar yang tersedia. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.